mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK pada tanggal 27 April 2021 yang lalu, KPK telah menerima hasil penilaiannya. Namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan belum kami buka. Saya tidak merasa penting untuk bisa nanggapi ya, karena saya merasa laporan itu tidak masuk akal, aneh. Saya tidak yakin akan ditindaklanjuti ya laporan yang seperti itu ya. Bahkan saya pernah melaporkan Dewi Tanjung yang berbicara yang seperti itu pun dari Polri nggak sepertinya tidak menindaklanjuti apa-apa tuh. Namun demikian kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi KPK tentu nanti akan kami segera sampaikan kepada masyarakat. Apa yang saya sampaikan itu saya yakin benar, dan tentang adanya orang dalam hal ini adalah almarhum. Oleh karena itu kami juga ingin tegaskan agar rekan-rekan media dan tentu masyarakat berpegang pada informasi resmi yang nanti akan kami sampaikan mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Maher ya, yang meninggal di dalam ruang tahanan itu masalah loh. Apalagi kasusnya kasus penghinaan. Dan saya yakin di internal Polri hal begitu pasti diperiksa. Terus masalahnya dari mana gitu? Semua orang tahu bahwa dia ini penyidik KPK. Cuitannya ini kami lihat sangat memprovokasi gitu loh. Dan ini ada unsur berita bohong kalau kami lihat. Bagian mana yang disebut berita bohong dan juga provokasinya, Mas Joko? Ini yang kami garis bawahi adalah aparat yang keterlaluan lah, apalagi dengan Ustadz. Ini kan artinya kan saudara Novel Baswedan membangun framing, menggiring opini yang berita bohong gitu loh. Saya tidak merasa penting untuk bisa nanggapi ya, karena saya merasa laporan itu tidak masuk akal, aneh. Apa yang saya sampaikan itu saya yakin benar, dan tentang adanya orang dalam hal ini adalah almarhum Ustadz Maher ya, yang meninggal di dalam ruang tahanan itu masalah loh. Apalagi kasusnya kasus penghinaan. Dan saya yakin di internal Polri hal begitu pasti diperiksa. Terus masalahnya dari mana gitu? Jadi saya kira laporan itu aneh dan mengada-ngada. Jadi saya kira saya nggak perlu nanggapi, karena mau ditanggapi dari sisi mana? Apa yang saya sampaikan itu tidak ada masalah sama sekali. Enggak. Saya kira saya akan menunjukkan bahwa saya punya rasa kemanusiaan yang peka. Ya, justru apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk atau wujud rasa keprihatinan dan kemanusiaan. Kalau yang begitu dibiarkan, saya kira salah. Dan menghapus untuk apa saya menghapus? Tidak ada kepentingan saya untuk menghapus. Ya, saya tidak yakin akan ditindaklanjuti ya laporan yang seperti itu ya. Bahkan saya pernah melaporkan Dewi Tanjung yang berbicara yang seperti itu pun dari Polri nggak sepertinya tidak menindaklanjuti apa-apa tuh. Apalagi yang kasus seperti ini, saya kira bukan kasus ya, bukan masalah. Jadi saya kira saya sedang tidak ada masalah, tidak ada kasus apa-apa, dan laporan itu mengada-ngada. Karena polisi juga tidak wajib untuk merespon semua hal yang terkait dengan apa yang dilaporkan orang. Kalau laporan itu mengada-ngada, justru kita bisa baca dalam KUHP itu di bab 8, kejahatan terhadap penguasa umum. Setiap orang yang melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, itu bisa diancam di pasal 220 KUHP. Jadi justru pelapornya ini yang bisa kena pidana malah. Ya, karena masalahnya baik, apakah kalau kita punya rasa kemanusiaan itu jelek? Justru kalau kita tidak punya sense atas masalah kemanusiaan, itu tidak baik. Tapi ketika kita punya perhatian dengan masalah kemanusiaan, itu baik, itu berintegritas. Jadi salah kalau dibilang itu sebagai masalah. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam lebih di Barreskrim Mabes Polri, Novel dipindahkan ke markas Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Novel Baswedan mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol. Dengan didampingi penyidik Mabes Polri, Novel Baswedan masuk ke dalam mobil untuk diperiksa di markas Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Penangkapan penyidik senior KPK ini terkait dengan kasus yang disangkakan kepada dirinya pada tahun 2004. Ketika itu, Novel menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Dan dalam upaya penangkapan pencuri burung walet, ada salah satu pencuri yang ditembak dan meninggal dunia.
Kuasa hukum Novel, Mujikartika Rahayu, menolak pemindahan pemeriksaan dari Bareskrim ke markas Brimob Kelapa II. Hal ini terkait status Novel yang masih dalam penangkapan dan bukan penahanan. Dilanjutkan pemeriksaannya di Kelapa II. Jadi pada saat, sekali lagi pada saat penyidik menawarkan untuk meneruskan pemeriksaan di Kelapa II, itu tidak ada surat perintah penahanan ya. Itu bukan. Novel itu menolak diperiksa di Kelapa II itu karena tahu akan ditahan di situ. Bukan, karena memang tidak ada alasan untuk meneruskan pemeriksaan di Kelapa II.